Siregar, saya mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NPM D1 017153 angkatan 2017. Kali ini saya akan membahas mengenai gadai saham. Oke, pertama kita akan membahas apa itu saham. Lalu, apakah saham dapat digadaikan? Lalu, bila saham dapat digadaikan, bagaimana proses menggadaikannya? Lalu setelah itu, apakah kreditur mempunyai kewenangan untuk memiliki saham tersebut apabila si debitur melakukan manifestasi? Lalu, bagaimana saham tersebut bisa dieksekusi untuk digadaikan? Yang pertama adalah, apa itu saham? Menurut pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak tapi tidak berwujud dan dapat memberikan hak kepada sang pemiliknya seperti yang terdapat dalam pasal 52. Lalu saham juga dapat diagunkan dengan cara digadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dan didaftarkan oleh pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Proses gadai saham itu terdapat dalam pasal 153 KUH Perdata, yang mana hak gadai atas benda-benda bergerak tetapi tidak berwujud itu, kecuali surat-surat tunjuk atau surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada orang terhadap siapa hak tersebut diletakkan oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintakan suatu bukti tertulis. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh si pemberi gadai, di mana dia menyalahgunakan haknya sebagaimana yang termaksud dalam pasal 52 ayat 1 UU PT, sebaiknya dalam perjanjian gadai diberikan kuasa kepada pemegang gadai untuk dan atas nama pemberi gadai saham melakukan hak-hak sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 52 ayat 1 UU PT selama utang belum dibayar lunas. Untuk pembayaran utang itu sudah diatur dalam keputusan direksi PT Kustodian Central Efek Indonesia dengan nomor CAP strip 012 garis miring DIR garis miring KSEI garis miring 0806 pada tanggal 9 Agustus 2006, di mana pemegang rekening dapat menganggunkan efek atau sahamnya dalam rekening efeknya sebagai anggunan utang dengan mengajukan permohonan anggunan efek secara tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk menganggunkan efek atau saham itu harus memuat mengenai jumlah, jenis efek, dan pihak yang menerima efek itu untuk anggunan dengan persyaratan anggunan lainnya. Efek yang dianggunkan dapat dicatat dalam sub rekening efek atas nama pemberi anggunan yang khusus digunakan untuk pencatatan anggunan efek. Permasalahan yang sering terjadi di pasar modal mengenai penganggunan efek atau penganggunan saham berkaitan dengan syarat isbilling atau kekuasaan debitur yang dalam perjanjian gadai, di mana berdasarkan UU Pasar Modal dan peraturan KSEI, permohonan anggunan atau penjaminan atas efek atau saham tersebut dan pencabutannya diajukan oleh si pemegang rekening efek. Berdasarkan hal tersebut juga, efek yang digadaikan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan debitur atau its-leasing. Hal ini mengingat pemegang rekening bertindak untuk dan atas nama atau kuasa nasabah atau debitur. Dalam pemilikan saham ini juga ada larangan di mana kreditor atau pemegang gadai dilarang memiliki benda yang digadaikan atau menjadi pemilik barang yang digadaikan jika debitor cedera janji atau melakukan wan prestasi. Pada pasal 1154 KUH Perdata, di mana berbunyi jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Semua janji yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan batal. Namun, pengecualiannya adalah kreditor dapat membeli benda yang digadaikan karena itu tidak dilarang asal sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam pasal 1155
dan 1156 KUH Perdata, yang mana pembelian demikian tidak bertentangan dengan pasal 1154 karena si kreditor atau pemilik gadai tidak langsung atau tidak otomatis menjadi pemilik benda yang digadaikan tersebut apabila si debitor melakukan perjanjian atau wan prestasi. Terakhir adalah mengenai eksekusi gadai saham. Dalam membicarakan eksekusi gadai saham ini, kita harus memperhatikan ketentuan tentang pemindahan hak atas saham tersebut yang tercantum dalam pasal 55 sampai pasal 59 UU PT agar tidak menemui kendala ketika melakukan eksekusi gadai saham yang bersangkutan. Alangkah baiknya jika si pembuat konsep perjanjian gadai saham mengingat bahwa ketentuan tentang pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasar dari suatu perseroan itu berbeda di setiap perseroannya. Contoh eksekusi gadai adalah pertama itu paret eksekusi, di mana eksekusi tanpa adanya pengadilan, tanpa adanya perantara hakim, tanpa adanya upaya dari jurusita ataupun yang lain-lain. Hal ini terdapat dalam pasal 1155 KUH Perdata. Menurut pasal 1155 KUH Perdata, orang yang melakukan perjanjian penjualan barang yang digadaikan atau penjualan saham yang digadaikan melalui cara parat T atau paret eksekusi harus dilakukan dengan cara lelang untuk penjualannya. Jika pemberi gadai dan kreditor menginginkan penjualan dengan cara di bawah tangan, harus ditempuh dengan cara yang diatur dalam pasal 1156 KUH Perdata. Selanjutnya adalah eksekusi gadai dengan perantara atau izin hakim. Kalimat pertama pada pasal 1156 KUH Perdata menentukan bahwa dalam segala hal, jika debitor atau pemberi gadai cedera janji, kreditor dapat menuntut di hadapan pengadilan untuk melakukan penjualan menurut cara yang ditentukan oleh hakim agar dapat melunasi utang debitor beserta bunga dan biaya, atau atas tuntutan kreditor juga hakim dapat mengabulkan permohonan kreditor agar barang yang digadaikan tetap berada pada kreditornya untuk satu jumlah yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya sampai sejumlah utang debitor beserta bunganya tersebut dibayar. Pengadilan yang ditempuh sesuai dengan pasal 1156 KUH Perdata harus dilakukan dengan cara melakukan atau mengajukan permohonan. Berdasarkan pasal 1156 KUH Perdata tersebut, si kreditor atau pemegang gadai harus mengajukan permohonan kepada hakim untuk menetapkan eksekusi gadai yang dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan hakim dengan adil, sehingga kreditor tidak dapat menentukan harga dengan semena-mena, atau hakim juga dapat menetapkan bahwa benda yang digadaikan itu diperbolehkan tetap dipegang oleh si pemegang gadai dengan membeli sendiri benda yang digadaikan itu dengan harga yang ditetapkan oleh si hakim pula. Sekian video singkat mengenai penjelasan gadai saham ini saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.